Selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun buat para pecinta teknologi dan juga penggiat produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan kedua hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini gue dapat kesempatan buat nyicipin sebuah produk yang menurut gue pribadi adalah produk dengan fungsi yang sangat menarik serta inovatif. Karena produk yang satu ini yang kalian bisa lihat sekarang sebenarnya ada di samping gua bisa benar-benar merubah pandangan kita pada workflow profesional live streaming konten yang biasanya ribet banget buat dikerjain. Jadi yang gua review kali ini adalah YOLO Box dari YOLO Live. Ini adalah sebuah all-in-one professional live stream video solution yang dijual di Indonesia dengan harga 14,5 juta rupiah. Dan menurut gua harga tersebut masih masuk akal mengingat fungsi yang ditawarkan dan juga target penggunanya sendiri yang otomatis adalah para profesional yang menginginkan kualitas video live stream yang baik dengan pastinya setup yang bisa dibilang sangat simple. Buat kalian yang masih penasaran apa sih bagusnya produk yang satu ini, lalu kenapa dia bisa dibilang all-in-one live streaming solution? Nah, kalau kalian masih bingung, alangkah baiknya kalian ikutin video ini sampai akhir biar jelas. Dan gue yakin kalian juga akan terpukau pada produk yang satu ini. Mungkin banyak dari kalian yang berpikir kayak gini, zaman sekarang mah live stream gampang banget kali. Platform online sudah sangat sederhana untuk digunakan bahkan oleh orang awam. Kita bisa live stream di YouTube, Facebook, Instagram, dan platform lainnya cuma dengan pakai HP doang. Kalau memang itu yang kalian pikirin, kalian sangat tepat. Tapi workflow live stream yang kita bahas barusan masih memiliki beberapa batasan yang akan membuatnya tetap terlihat berbeda secara signifikan bila dibandingkan dengan live stream profesional. Beberapa faktor pembedanya adalah konten visual yang tidak variatif, kualitas gambar terbatas dari kamera HP kalian aja, dan kalian pun memang hanya punya satu source konten aja, which is yang tadi gue bilang, kamera HP kalian. Alias tidak ada angle bervariasi dan tidak ada pilihan opsi untuk menampilkan konten lain di luar kamera HP kalian. Lalu untuk membuat konten live stream yang lebih profesional, itu biasanya workflow yang dibutuhkan akan lebih rumit karena kita akan menggunakan kamera proper untuk mendapatkan visual terbaik. Kita butuh capture card untuk menerima videonya ke laptop atau PC kita, dan kalau kalian mau pakai dua angle kamera berarti kalian butuh dua capture card juga. Lalu kita perlu setup software agar kita bisa melakukan switching ya. Softwarenya cukup rumit kayak OBS kalau misalkan kalian tahu, biar kita bisa mengatur apa yang akan ditampilkan di live stream kita. Misalkan kalian multi camera source atau punya konten screen mirroring dari laptop atau device-device kalian, dan kita juga perlu setup koneksi dari software ribet tadi menggunakan RTMP biar terhubung ke platform yang akan kita gunakan untuk live streaming. Kita pernah beberapa kali melakukan hal tersebut di ST Media dan memang setupnya cukup complicated. Tapi hasil live streamnya itu juga terlihat profesional dan membedakan kita dengan live stream yang sifatnya personal. Jadi nggak kayak selebgram dan artis-artis YouTube yang personal ya, kita terlihat profesional. Nah, kehadiran YOLO Box ini mampu mempermudah profesional live stream tadi dengan satu barang ini aja. Dia udah menghandle banyak tugas ribet tadi yang nantinya menjadi sederhana dan bisa benar-benar dilakukan perseorangan atau mungkin oleh tim kecil. Jadi pertama, YOLO Box ini bisa menerima dua buah input HDMI yang berarti kalian bisa menerima gambar dari dua source kamera atau source visual berbeda. Karena HDMI nggak selalu buat output kamera aja ya. Kemarin dalam praktiknya gue juga pakai live stream buat nunjukin isi layar dari iPad gue. Jadi kayak pakai HDMI mirroring gitu. Selain dua HDMI input, dia juga punya port USB untuk menerima input dari USB kamera layaknya webcam. Dan memang pas gue tes itu bisa membaca webcam dengan baik, tapi gue agak bingung aja karena source kita yang ketiga ini jadi low quality banget. Gue sih lebih prefer ada input HDMI yang ketiga, dan gue sempet coba buat konekin pakai USB capture card ke port tersebut biar bisa pakai satu kamera lagi yang proper, tapi so far tidak ada yang berhasil. Masih soal input, dia juga punya slot SD card untuk masukin materi video atau gambar seperti logo untuk kebutuhan live stream kita, dan SD card tersebut juga bisa digunakan untuk menyimpan video kalau live stream kita mau direkam. Setelah itu kita juga punya HDMI output pass through yang berguna
kalau kalian mau preview live stream kalian ke monitor yang lebih besar. Yang ini bisa sangat membantu kalau produksi kalian memang profesional banget, ala-ala pakai talent dan mereka ingin melihat previewnya. Untuk audio, dia juga udah dilengkapi dengan line-in audio input dan juga jack audio output untuk monitoring. Oh iya, nantinya source video kalian itu akan kalian atur melalui layarnya ini tanpa perlu sambung ke laptop atau PC. Karena dia udah all-in-one dan semua pengaturan sampai nantinya live di platform pilihan kalian itu bisa diatur pakai YOLO Box ini aja. Untuk masalah koneksi juga produk ini lengkap banget yang membuatnya benar-benar bisa dibilang all-in-one solution. Karena untuk terhubung ke internet kalian bisa menggunakan kabel LAN, koneksi wireless atau WiFi, hingga menggunakan sinyal 4G LTE dengan memasangkan SIM card. Jadi kalau kalian lagi berpindah-pindah tempat, itu tetap possible untuk bikin live stream profesional. Dia juga udah built-in baterai yang bisa dicas menggunakan USB Type-C yang menurut gua juga membuatnya sangat convenient layaknya gadget-gadget zaman sekarang. Nah, bagaimana experience gua menggunakan produk ini? Well, live stream menggunakan produk ini memang terbilang mudah untuk mendapatkan hasil yang profesional. Tapi tetap ada trial and error dan masih ada bug-bug kecil pada softwarenya yang perlu diperbaiki ke depannya. Dan pastinya perlu pembiasaan juga mengingat ini termasuk jenis produk yang agak jarang gua temui. Device ini bisa connect ke live stream menggunakan custom RTMP, tapi itu kalau kalian niat aja atau kalau mau live stream ke platform yang belum didukung oleh YOLO Box. Tapi di sini gue cuma coba untuk live stream ke YouTube, which is udah didukung, dan itu gampang banget. Kita tinggal login aja di bagian account, dan nantinya ketika di bagian live stream kita bisa swipe aja dan turn on untuk aktifin fitur live-nya ke channel kita. Dan nantinya ketika kita pencet tombol merah ini untuk live stream kita otomatis nongol di YouTube kita. Lalu dia juga bisa melakukan multi-platform live stream secara bersamaan ke platform-platform yang sudah didukung. Setahu gue untuk saat ini yang sudah disupport dengan baik itu ada YouTube, Facebook, dan juga Twitch. Gue sih sangat berharap kedepannya bakal ada Instagram, tapi untuk saat ini belum, so kita harus tunggu update selanjutnya. Untuk pengoperasian sendiri saat live stream juga menurut gue gampang banget. Pindah-pindah source gambar gampang, bisa ngatur layout video, naruh logo kita yang disimpan pakai SD card tadi yang sempat kita singgung juga, dan kita juga bisa atur sumber audio dari live stream kita. Jadi kita pun bisa atur mau audionya dari kamera aja, kamera tertentu, misalkan kalian pakai 2 kamera, atau langsung di-input ke si YOLO Box-nya sendiri karena dia punya audio input. Untuk battery life sendiri juga terbilang aman. Gua sempat cobain live stream selama kurang lebih 50-an menit dan baterainya masih berada di atas 60%. Emang pas gua mulai pakai sih masih cukup banyak ya, hampir 100%, di atas 90%. Jadi ya cukup decent lah menurut gua. Overall, ini adalah produk yang menarik dan punya limitless possibility, menawarkan banyak fungsi live stream profesional dalam sebuah paket compact dan simple seperti ini. Tapi seperti yang sempat gua singgung juga tadi agak di depan, produk ini masih membutuhkan beberapa improvement yang gua rasa bisa dilakukan by software update. Gua sempat tes YOLO Box ini kalau nerima HDMI dari Fuji dan Canon R series, itu dia gambarnya agak gepeng. Gue nggak tahu apa yang terjadi dan gue belum nemu solusinya sama sekali. Tapi di Lumix dan Sony yang gue coba semua gambarnya bagus-bagus aja. Jadi ya itu harusnya bisa diperbaiki ke depannya ya melalui software update. Apalagi kita mengingat pengguna Fuji dan Canon juga terbilang cukup banyak, termasuk gue. Lalu kadang juga ada bug-bug minor saat pengoperasian, jadi tetap walaupun udah dipersimpel, gue saranin kalian membiasakan diri dulu buat coba-coba trial and error saat menggunakan produk ini, biar nggak ada technical issue yang terjadi saat live stream. So, bagaimana kesimpulan gue? Berdasarkan harganya dan fungsi yang ditawarkan, menurut gua di harga 14.500.000 itu terbilang cukup worth it, apalagi buat kalian yang memang sering membuat live stream konten, karena benar-benar pekerjaan kalian dipersimpel. Tapi balik lagi, semua akan bergantung pada kebutuhan dan juga budget kalian masing-masing. Kalau memang produk ini bisa membantu mempermudah pekerjaan kalian dan kalian ada budgetnya, why not? Tapi kalau kalian nggak pernah live stream dan nggak tertarik buat bikin konten live stream,
ya buat apa gitu kan. Dan ya itu aja sedikit review dari gua seputar YOLO Box dari YOLO Live kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan gambaran yang cukup jelas. Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut, bisa juga cek ke website distributor resminya di denkapratama.co.id atau follow Instagram mereka untuk info-info terupdate di @denkapratamaid. Kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk support kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.